Karena satu BH komponennya 32 macam. Jadi Satu barang BH pakaian dalam satu jenis bra aja bra aja 32 macam. Coba kita lihat aja sekarang. Ya, brand pakaian dalam yang terkenal kan cuma Wakol, Sorella. yang ada satu lagi udah hilang, hampir hilang Pak Soe. Pabrik saya jalan terus. Saya bilang anak saya biasa stok cuma ada 7 bulan stok. Saya bilang anak saya nggak apa-apa 2 tahun nggak apa-apa. Ya, kita duitnya ada kok. Selamat sore Pak Sur. Terima kasih atas waktunya nih. Sore, saya juga terima kasih nih. Pak Sur ini sore ini akan bicara-bicara dengan kita tentang seputar dunia retail. Nah, tetapi karena keistimewaan seorang Pak Sur, mungkin bukan hanya semata-mata bidang retail saja yang kita bicara. Nanti akan kita korek beberapa hal yang memang Pak Sur ini sangat-sangat yang perlu kita tahu adalah di berbagai organisasi besar di Indonesia. Nah, sebelumnya kita mulai dengan bidang retail dulu. Pak Sur ini adalah senior saya, yang saya banyak berguru sama Pak Sur. Senior karena tua. Pak Sur, jadi saya tahunya Pak Sur ini kan mungkin 30 tahun lebih lah Pak Sur. Sejak saya menginjak dunia retail, saya tahu seorang Pak Suryadi, Pak. Pak Sur banyak berkecimpung saat era-era modern trade-nya Indonesia, Pak Sur. Di situ ada banyak perubahan regulasi, banyak tumbuhnya organisasi-organisasi atau asosiasi yang menaungi tentang masyarakat retail, Pak Sur. Di situ hampir semua Pak Sur terlibat. Nah, sebelum detail satu persatu Pak Sur cerita, mungkin Pak Sur bisa sedikit cerita tentang background seorang Pak Suryadi Sasmita gitu Pak Sur. Waduh. Silakan Pak Sur. Ya, saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya seorang yang dilahirkan di keluarga yang sangat miskin gitu ya. Ayah saya juga nggak punya rumah, kita masih ngontrak. Ya, SD saya bantu ibu untuk cari uang jual kue. Terus sampai dengan SMA saya bisa cari uang sendiri dengan membuat suatu 3 bulan sekali saya akan piknik, saya ketuanya. Nah, keuntungan itulah yang saya bisa membayar uang sekolah. Memang saya punya satu kelebihan. Saya di sekolah ya bisa jadi kayak pemimpin gitu ya. Saya belajar kungfu ya dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya saya udah jadi di situ bantu guru ngajar. Jadi kepemimpinan itu muncul pada waktu saya dari masih kecil lah gitu. Sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Ini kapan pensiun juga saya nggak tahu nih. Nggak bisa pensiun Pak. Ya, jadi setelah SMA saya langsung kerja. Kerja itu saya di toko retail loh. Ya, nah mulai itu toko retail. Kenal dunia retailnya Pak. Dunia retail di pasar pagi 1 meter ke 1,5 meter. Yang bukanya pagi-pagi kan 6:30 pulang jam 2. Nah di situ saya belajar bagaimana saya menjadi seorang pelayan toko. Nah mulai dari pelayan toko, retail itu mesti jadi pelayan toko dulu. Ya. Nah setelah saya di sana saya sukses. Dalam 1 tahun saya bisa membuat toko kecil saya itu omsetnya 2 kali lipat dalam setahun. Sehingga gaji saya yang mulanya kecil sekali ya, dalam setahun saya disamakan dengan karyawan yang lama. Itu kan surprise. Tahun kedua naik lagi, tahun ketiga naik, ya, tahun keempat saya pindah ke perusahaan Jepang. Nah perusahaan Jepang saya di sana saya mengambil tekstil, garment, termasuk dari fiber sampai cotton semua. Nah, dari beranjak ke sana tekstil, terus saya beralih lagi masuk ke bikin garment. Nah, garment pertama jualnya ke bikin garment itu sepatu pakaian anak-anak dijual ke Tanah Abang gitu ya. Oh, Pertamanya. Nah, setelah saya berkecimpung kurang lebih 5-6 tahun di dalam Sosia itu, saya ditawarkan merek Wakol. Nah, waktu merek Wakol ditawarkan, saya sangat tertarik gitu.
Kenapa? Jepang Pak Surya. Brand Jepang. Kenapa tertariknya ya? Di situ saya melihat modalnya nggak besar, tapi untungnya besar. Oh, Iya, nah itu. Jadi saya kan nggak punya duit banyak. Nah, jadi saya bersama-sama teman, ya ada berlima awalnya. Terus ya udahlah kita ambil tuh Wakol. Saya dipercayakan oleh semua teman-teman ya memimpin. Nah, itu 42 tahun yang lalu. Ya, itu panjang tuh Pak. panjang. Nah, pada waktu saya mulai masuk situ, saya tuh ada benang merah dari awal. Yaitu saya kan sebagai penjaga toko, ya, terus tekstil. Sehingga saya mudah untuk mengembangkan Wakol itu. Nah, jadi waktu mengembangkan Wakol, saya mulai toko ada 5 toko. Saya belajar sampai saya mengirim sendiri. Nagih sendiri, terus mendesain toko, ya, panggil tukang, nggak punya duit, ya. Nah, terus saya mempelajari bagaimana retail ini, ya, dibilang susah, ya nggak susah, dibilang gampang, juga nggak gampang. Ternyata setelah saya bikin, terus terangnya tahun pertama tahun kedua bangkrut tuh Wakol. Oh, Pernah bangkrut. waktu itu Wakol langsung industrinya atau hanya license brandnya Pak? License brand. License. Nah, 2 tahun saya bangkrut. Nah, lalu saya mengeluh kepada Jepang, saya bayar royalti, kok you nggak ajarin saya bagaimana bisa untung, gitu. Saya balikin. Iya. Akhirnya Jepang merasa ya tanggung jawab juga ya, dia terima royalti, tapi dia nggak ngajarin saya bagaimana cara bisnis, sehingga saya bangkrut. Nah, di situ saya dikasih pinjam sama Jepang. Kasih loan. Dikasih loan. Nah, dikasih loan, nah baru diajarin. Ini retail ini mesti begini, bikin pabrik begini, bikin begini. Promosinya dibantu semua. Ya, alhamdulillah sih, puji Tuhan. Tahun keempat saya bangkit. Ya, bangkit, langsung semua kerugian tertutup, ya. Terus saya menjadi untung besar. Setelah untung besar, tawarin lah itu Wakol mau joint venture, gitu. Nah, setelah joint venture, akhirnya terjadi 10 tahun joint venture. Nah, saat Si Jepangnya ikut invest. Jepang invest, dia invest, lebih kecil dari saya. Dari lokal tetap kita menguasai. Dia heran gitu, dalam waktu beberapa tahun, ya, saya sudah bisa cukup menguasai retail itu. Nah, ternyata saya ini kan orang dari yang namanya lahir dari orang susah. Saya bekerja keras. Ya, satu hari itu bisa, ya, nggak ada jam lah. Mau jam 12 kayak jalan terus. Yang penting ada kantong, harus jalanin terus. Kantor jalan terus saja. Nah, di sana saya mempelajari bahwa ternyata retail ini tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Orang bilang, oh kalau brandnya kuat, ya gampang. Ternyata enggak. Nah, yang pertama, untuk mengenalkan branding ini kan perlu waktu, perlu biaya. Ya. Nah, untuk bisa dikenal juga nggak bisa kayak makan cabai, gitu. Jadi kita jangan sekali-kali begitu kita kita langsung buka seluruh Indonesia. Nah, itu yang menurut saya banyak yang salah, gitu. Nah, kalau kecuali udah terkenal kayak sekarang itu, saya mau buka di mana aja udah oke. Nah, di situ saya mempelajari kalau retail itu apa sih. Ternyata retail itu sebenarnya kekuatan SDM, ya, kekuatan SDM. Dan retail itu sebenarnya harus mempunyai tim yang kompak, ya. Tim yang kompak ini yang susah. Iya. Ya. Kenapa saya bilang SDM itu penting? Setelah saya lihat, satu, ya, untuk berusaha tentang retail, yang paling terpenting nomor satu bagaimana cara siapa yang mendesain, desainer. Setelah desainer, nah terus baru kita memikirkan, ya, itu purchasingnya, ya, bahan-bahannya itu jangan kita sembarangan. Ya, terus yang ketiga tentu dari sana itu orang purchasing, itu orang merchandising. Orang merchandising itu musik bagus. Ya, dia mesti lihat di pasaran tuh lakunya seperti apa, ya. Jadi bukan orang marketing aja, orang merchandising itu mesti mempelajari
dia punya pasarnya seperti apa yang laku. Ya. Setelah itu lari lagi ke orang marketing. Marketing mesti melihat siapa kompetitor kita, price-nya mesti bagaimana, marketnya mesti bagaimana, bagi customer satisfaction bagaimana. Baru lagi punya orang di sales. Itu baru kumpulan kepada sales, belum di pabriknya. Pabriknya purchasing, ya jangan kita membeli barang, ya apalagi soal pakaian dalam ya. Pakaian dalam ini unik, sangat unik. Contohnya ya, kalau kita membuat 1000 piece gitu ya, yang kelihatannya kalau baju luar 1000 cukup banyak, itu nggak mungkin bisa. Karena satu BH komponennya 32 macam. Jadi satu barang BH pakaian dalam satu jenis bra aja 32 macam. 32 komponen. Nah, di mana belinya kan nggak satu tempat. Oh ya, sourcingnya banyak. Macam mungkin satu tempat bisa bikin booking, nggak mungkin. Yang satu bikin cottonnya, yang satu bikin tricot, yang satu bikin campur-campur. Nah itu mesti dikumpulkan semua dengan warnanya begitu sampai kumpul sama-sama. Kan sulit kan? Bayangin kalau kita bikin cuma 1000 piece ya. Ada komponen yang pemakaiannya cuma ya misalnya 10 cm kali 10 kali 5 cm. Iya. Ya. Nah, itu mesti berapa cuma per meter. Itu siapa yang mau jual pabrik? Per modelnya cuma 1000 unit, 1000 pieces gitu. 1000 pieces. Nah, itu yang sulit kan? Iya. Nah, makanya saya bisa ada koordinasi dengan Jepang dan lain. Ya, modelnya saya hampir sama dengan yang sana. Nah, saya minta bagi-bagi dia punya bahannya gitu. Yang dari sana supaya jadi kita nggak kelebihan. Jadi paling susah itu menurut saya di dalam semua retail garment ya. Menurut saya pakaian dalam wanita. Makanya Pak Sur ini sangat terkenal sebagai Pak Suryadi Wakol. Iya. Ya Pak Sur ya. Iya. Coba kita lihat aja sekarang. Ya. Brand pakaian dalam yang terkenal kan cuma Wakol, Sorella. Yang ada satu lagi udah hilang, hampir hilang Pak Sur. Udah hilang. Iya. Udah hilang, sama sekali hilang lah. Ini muncul itu bukannya untuk penjualan ya. Nah jadi kalau memang yang gampang kan pasti banyak kompetitor. Mungkin banyak brand tapi Wakol yang dianggap yang terkualitas Pak Sur. Yes, itu satu kualitas image-nya. Dan penjualan gue sekarang udah nomor 1 sih. Ya kalau di kalangan menengah ke atas. Kalau kita lihat sekarang di Depstore berapa brand sih kecil sekali lah. Gitu. Nah berarti sulit. Nah, kesulitan inilah yang menantang bagi saya. Saya bilang anak-anak saya bilang ya, kalau bisnis ya jangan cari yang gampang. Yang gampang itu gampang ditiru orang. Cari bisnis yang susah, yang kekuatannya dari SDM. Jangan kekuatan dari padat modal seperti mesin. Kalau mesin ya, kita kalah sama konglomerat lah. Ya, dia bisa beli seenaknya. Jadi uang nganggur diinjek saja udah selesai. Tapi kalau SDM, dia juga nggak gampang. Nah itulah maka saya bertahan, saya didik anak saya satu, ya saya bilang ini bisnis yang unik ya, tapi begitu berhasil nggak gampang disalip orang. Nah, ya Pak Sur sudah mulai menceritakan sebetulnya kan era-era zaman saat itu, setahu saya Pak Sur, banyak mengandalkan Depstore Store. Pakaian yang dalam pakaian Pak Sur bikin punya dengan merek Wakol, itu Pak Sur juga buka toko-toko sendiri, Pak Sur. Ya, gini itu. Saat itu saya mengandalkan Depstore dari Matahari dan lainnya. Dari kebanyakan teman-teman ini juga, gitu Pak Sur ya. Karena kita waktu itu kalau buka toko nggak kuat. Nggak kuatnya ya penjualannya masih kecil. Sedangkan kita sewa services kan itu fix gitu. Jadi kalau Depstore kan apa yang terjual kita kasih. Konsinyasi Pak Sur. Konsinyasi ya. Nah, saya mulai konsinyasi. Asal tahu juga nih, ini unik juga nih. Waktu pertama saya masuk, Triumph tuh menjual belum pakai open display. Masih dimasuk pakai apa sama itu showcase. Iya, masih tertutup. Tertutup semuanya. Nggak sentuh. Nah, saya yang start, saya memberanikan untuk open display. Karena harga saya mahal waktu itu open display. Itu unik sekali tuh. Jadi saya katakan the kill and the kumel. Orang pegang-pegang nggak beli. Orang pegang-pegang itu kotor. Sehingga saya itu sering bawa ke dry clean gitu. Nah, jadi banyak juga toko-toko yang masih belum bersih gitu ya. Ada yang toko yang masih ada dilalatin. Saya mesti bersihkan itu.
Itu waktu awal pertama sangat sulit, tapi menyenangkan. Pak Sur, ngomong-ngomong selain Wakol nih, Iya. kayaknya Pak Sur juga banyak beberapa brand setahu saya Pak Sur. Mungkin Pak Sur lah yang harus nyampein. Saya takut salah juga Pak Sur. Iya. Sebenarnya sih saya tuh di dunia retail saya juga punya dev store ya. Oke. Punya dev store. Terus saya juga pernah punya mall gitu ya, meskipun kecil. Gitu. Jadi saya memahami sekali bisnis retail ini ya bukan hanya sebagai pemasok, tapi juga sebagai peritel, tetapi juga sebagai tempat, ya tempat itu. 3-in-1 tuh Pak Sur. Iya sebenarnya. Maka sekarang kalau orang mengeluh tentang mall, saya mengerti. Waktu saya punya mall bagaimana. Orang mengeluh tentang dev store, saya mengerti. Saya punya dev store. Sampai sekarang pun saya masih ada. Ya. Kalau saya mengenai pemasok, ya saya pengalaman. Tapi mengenai brand saya dulu banyak sekali. Ya, kalau dapat dikatakan yang terkenal itu adalah Snoopy, Jobito, ya. Dulu Vanity Fair, Vienna Fair, Cartago, ya, banyak lah ya. Nah, namun saya melihat karena persaingan ya di Indonesia ini menurut saya cost-nya tuh tiap tahun naik terus, ya naik terus. Sedangkan harga pasar itu belum tentu bisa naik. Dari luar negeri mereka harganya tuh banyak yang murah. Dari sana saya fokus. Saya bilang, wah kalau begini caranya, saya tuh harus memilih ya, yang mana harus saya fokus, yang mana harus saya tuh kalau bisa saya tutup. Ya saya tutup beberapa brand. Itu tepat pada waktu penutupannya. Ya, masih untung supaya saya tidak menggerogoti lebih jauh lah. Yes, masih untung saya tutup. Jadi bukan dalam keadaan rugi saya. Iya. Pemegang saham saya komplain, kenapa orang cari uang susah, aja ada untung. Saya bilang kalau masih untung kita tutup, kita bisa bayar semua karyawan itu sesuai perhitungan PHK. Jadi kita tidak merugikan orang. Tapi kalau setelah rugi saya tutup, saya minta pemegang saham untuk injek, nanti orang komplain saya. Nah saya tepat tuh, semua saya mulai kecilin, tutup ya, sehingga saya tuh terhindar karena dengan adanya banyak masuk brand luar negeri yang murah-murah, ya tentu nggak bisa kita nggak sangat realita Pak Sur melihat masalah ini. Yes, maka jadi tidak bisa dipaksa-paksakan. Jangan, saya pikir ya, saya pernah juga punya bisnis kaos lampu, ya kaos lampu saya. Itu pada waktu saya tutup, begitu saya lihat listrik masuk desa, itu saya tutup duluan. Jadi Pak Sur melihat visinya ke depan dulu. Selalu iya. Wah, listrik masuk desa. Ini saya jual banyak kan di desa. Ya, saya tutup dulu dalam keadaan untung. Mereka selalu, saya tuh apa-apa semua lebih awal. Ya, start awal, penutupan juga awal. Nah, itu keberanian saya lah. Berani buka, berani tutup. Saya tidak akan ganti. Saja berani rugi Pak Sur. Saya nggak. Kalau berani rugi itu tapi salah. Pengusaha itu harus berani rugi. Rugi dalam arti kata maksud saya tanpa perhitungan, tanpa memperhitungkan seperti Pak Sur. Yes. Jadi kalau rugi itu ya, misalkan kita bisnis apapun ya. Risiko pasti. Ada resiko. Itu rugi nggak Pak Sur? 1-2 tahun kita mesti rugi. Iya. Tapi kita tahu bahwa kita akan naik. Jangan bisnisnya tidak ada prospek, kita paksakan, itu salah perhitungan. Nah itu yang maksud saya tidak benar. Nah itu nggak benar. Jadi pengusaha itu orang yang berani spekulasi. Tapi maksud saya spekulasi yang terukur. Betul. Kerugian kita tahu, 1-2 tahun ini pasti ada rugi. Tapi ini ada kerugian awal. Ya, tapi setelah itu baru kita bisa masuk. Itu adalah memang pengusaha, keunikan pengusaha di situ. Yang mana tuh nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Kalau pengusahanya nggak matanya nggak jeli ya itu sulit gitu. Ya. Kebetulan memang acara kita ini kan acara Momentum ini channel spesial membahas dunia retail Pak Sur. Ini banyak anak-anak pemula juga kan banyak yang nonton biar mereka bisa tahu visi masing-masing pengusaha ini, cara mengambil keputusan itu. Nah ini salah satu pelajaran ya Pak Sur. Jadi harus bisa mencium logat perubahan-perubahan itu sendiri saya Pak Sur. Saya mencontohkan ya Wakol ini
beberapa kali saya tuh di dalam krisis, disitulah saya tumbuhnya luar biasa. Nah ini yang orang tuh kalau yang tidak paham ya, dia bilang mungkin saya tuh sombong gitu. Ternyata ini satu kenyataan. Nah, contoh ya, pada waktu saya dulu waktu bersaing dengan satu brand, saya nggak boleh sebut namanya, ya jauh sekali. Nah pada saat devaluasi, ya mereka naikin harga, saya promosinya adalah ya 2 bulan harga lama. Wah, disitulah saya mengambil pasar orang. Ya. Kenapa? Stok saya kan banyak. Ya. Lepasin dulu aja, nanti kalau modal baru kita hitung lagi dah. Jangan mengambil untung dari stok lama lah. Nah, itu momen saya tuh masuk naik. Di situ saya tuh langsung luar biasa, penjualan saya tuh bisa 10 kali. Anti konsumen kalau di pasar. Iya, enggak itu juga. Cuma artinya itu adalah kesempatan. Iya, iya. Nah, opportunity kita tuh. Nah, contoh di 98 ya. 98 semuanya pada hari itu ya, krisis ya. Itu pabrik banyak yang tutup. Stop, tutup ya. Saya bilang tidak ada PHK. Terus bagaimana katanya nggak bisa jual? Stok biar banyak aja. Ya, nanti kalau perlu kita jual modal nggak apa-apa. Yang penting kita punya karyawan tuh jangan di PHK. Karena mereka kalau kita di PHK nanti kita rekrut lagi gue susah yang lain. Ya, maksud hati begitu. Apa yang terjadi? Waktu saya punya stok banyak, begitu orang pada nggak bikin, ya terjadilah waktu itu yang terjadi 98. Nah itu saya langsung untung 4 kali lipat loh, 400%. Karena dari 4.000 ke 16.000 kan dolar. Banyak yang beli juga. Nah, udah gitu orang nggak punya stok, saya punya stok. Sekarang pandemi ini ya, saya ulangin yang sama. Pada waktu pandemi ya PPKM, pabrik saya jalan terus. Saya bilang anak saya biasa stok cuma ada 7 bulan stok. Saya bilang anak saya nggak apa-apa 2 tahun nggak apa-apa. Ya, kita duitnya ada kok, nggak usah takut. Ya, stok aja. Ternyata cuma sampai 18 bulan. Ya. Itu orang udah naik gitu. Kok bisa ya Pak Sur? Orang kan waktu itu tidak keluar rumah, pakai pakaian dalam tambah laku kayaknya Pak Sur. Enggak, gini, pertama waktu PPKM, itu dia seluruh Indonesia kan. Iya. Jadi yang tidak kena PPKM itu jalan. Oh. Nah, online saya naik. Oke. Online naiknya tuh bisa 5 kali lipat ya. Nah, setelah PPKM dibuka, nah itu tuh orang kelaparan. Jadi waktu PPKM pas dibuka tuh aneh. Ada satu orang beli 5 juta, 10 juta gitu. Jadi mereka tuh udah mungkin di rumah kosong. Udah kangen beli pakaian dalam Mas. Kangen pakaian dalam. Nah, ini terjadi gitu ya. Jadi prinsip saya adalah kita bisnis itu jangan melihat selalu jangka pendek. Pendek, menengah, dan panjang. Iya. Nah, kita mesti berpikir ya, kalau kita sekarang nggak makan, ya nanti begitu kita pas makan, kita pasti banyak. Iya. Ya. Nah, mereka nggak shopping. Mereka nanti begitu shopping, mereka tuh lupa. Wow, beli. Pada waktu mereka nggak shopping, duitnya ditaruh di deposito, di bond, di mana, nggak kepake juga tuh duit. Begitu dibuka, luar biasa. Nah, di sini saya kemenangannya. Import nggak ada dia orang, ya. Yang saingan saya nggak punya barang, gitu. Nah, saya yang punya barang, ya. Terus saya punya barang, akhirnya saya bisa menikmati. Ya, jujur kata saya bisa double dalam pandemi ini. Nah, ya, di situ kelebihan Pak Sur lagi tuh Pak Sur. Teman-teman pada takut, tiarap, stok terbatas karena memang keadaan. Pak Sur malah kesempatan. Gini, kita harus berpikir kadang-kadang out of the box lah. Ya. Ya. Kalau yang umum-umum aja, ya akan menjadi umum gitu. Dia nggak akan sama dengan yang lain. Sama. Nggak ada diferensiasinya Pak Sur. Nggak ada. Uniqueness-nya nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, saya sampai di wakil internasional seluruh dunia, ya itu mereka jadi belajar sama saya. Nah, saya juga mau nyambung tadi ya, kenapa saya sekarang buka toko sendiri ya.
Nah, ini yang sebenarnya saya mau sedikit mulai masuk ke organisasi-organisasi nantinya. Ya, ini dulu nih ya. Iya. Nah, ini menarik. Dari supplier, Ya. industri, Ya. supplier, Menjadi retail. menjadi retailer. Retail benar-benar retail. Yang mana sekarang retail saya tuh menjadi udah 60%. Ya, Jadi total sekarang saya tuh dev store cuma 30, ya. ya, di toko sendiri 60, ya, yang 10 tuh online. Ini menarik gitu. Menariknya saya tidak mau menyebut dev store ya, siapa gitu. Dep store lah kita. Ya, dev store. Dev store ini ya, saya bilang seperti saya tuh in the cost gitu. Ya. In the cost ya, itu saya mau pulang malam diatur, mau pulang sore diatur, mau bawa temen yang ini nggak boleh. Kayaknya barang-barang saya Mau putar gitu. lagu kenceng dikit, takut Takut tetangga. Saya bilang, kenapa saya kagak mau punya rumah sendiri gitu. Iya. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, udahlah saya coba, saya punya rumah sendiri lah, ya punya toko sendiri retail. Nah, dari wholesale ke retail, bagi Wakol itu adalah ini yang pertama di dunia. Oh, di dunia lain semua mereka titip di dalam DP. Iya, mereka wholesale, disebut wholesale. Wholesale. Mereka jual aja Iya. utama deh. Nah, makanya saya sekarang menjadi ikon di seluruh dunia, Wakol seluruh dunia. Wakol Indonesia lah kita. Wakil Indonesia, Ya. ya ikon. Nah, saya bilang gini, you punya toko sendiri ya. Kesatu, ya, you bisa mengawasi barang you juga kamu diskon, ya hak kita. Kalau dia Jalan di internal sendiri. iya, rumah-rumah sendiri, sih kamu taruh kursi di mana, mau taruh meja mana, hak saya kan. Nah, itu saya punya pikiran itu. Kedua ya, Devster itu mengaku, oh kita grow together gitu. Saya bilang kagak. Kalau grow together, kalau dulu saya 6 meter, sekarang lu luasnya gitu, lu ngasih gue 12 meter dong gitu. Ternyata kan enggak. Kalau 6 meter, 6 meter, 10 meter, 10 meter. Ya, grow together-nya di mana gitu. Nah, kalau grow together dia dulu dia 1000 meter, sekarang dapat 2000 meter. Saya yang dulunya 10 meter jadi 20 meter. Nah, itu grow together. Saya berpikirkan, wah ini nggak kena. Udah saya kayak in the cost ya. Udah kita semua diatur. Sampai barang kita bilang, yang kita nggak mau diskon. Nggak bisa, lu harus diskon katanya. Mereka asik-asikan antara Dep Store A dan Dep Store B, perang-perangan, kadang-kadang kita bingung gitu. Ya itu yang membuat kita jadi akhirnya kita jadi kayak bola, tendang sana tendang sini gitu. Nah akhirnya saya belajar retail mulai toko 5, 10 terus begitu sampai ratusan ya. Nah di situ baru saya bisa menikmati. Ya, kenapa menikmati? Karena ternyata ini bagi teman-teman yang Retail yang lain juga, retail yang lain. yang punya permasalahan yang sama nih. Iya, ini gini ya, ini very unik ya, tapi ini firm. Saya mencoba di depan Devster Matahari, saya punya toko Wakol, ya, House of Wakol saya. Padahal di dalam ada juga Ada. Nah, untuk mengetahui customer-nya sama kagak, saya diskon yang di depan, yang dalam enggak. Yang dalam kagak berubah. Saya diskon yang di dalam, yang di luar saya nggak diskon, nggak berubah. Jadi berarti orangnya beda, Pak. nah itulah makanya sekarang para retail nih ya sebenarnya mesti tahu ya, brand international brand yang besar ya itu dia nggak masuk dev store karena dia mau ngambil market menengah ke atas. Nah ini saya coba dulu ya, coba dekat ada Sentro, dekat Matahari, dekat Sogo mana gitu ya, sampai terakhir di Ion juga saya buka sendiri dekat gitu ya, nggak ada perubahan. Jadi ternyata Dalam jalan, di luar juga tetap jalan. jalan. Dan anehnya yang satu diskon yang enggak, mereka kagak lari ke sini. Saya tes aja gitu. Atau mungkin barang Pak Sur ini premium, orang-orang yang premium belanja premium itu tidak suka mengecek harga-harga kali Pak Sur. Enggak, bukannya gitu. Kalau kita kasih pasang banner diskon kan kelihatan, cek juga. Customer beda. Yang masuk ke dalam sana beda, yang Iya. belanja di luar pun beda. Coba kita lihat orang yang high class ya, menengah ke atas, itu mereka semua belinya tuh di showroom. Di toko. Lebih mau private mungkin Pak Sur ya. Satu private, kedua dia merasa gengsi. Wah, nah yang ketiga, kalau saya lihat dia berpikir, wah ini apa namanya lengkap. Ya. Di Dev Store saya cuma misalnya 10 meter, di sini saya bisa 45 meter. Kelengkapan. Makanya kalau selamanya kita di Dev Store ya, kita sulit
kita punya merchandise banyak, tempat itu segitu juga. Bagaimana kita bisa mendisplay barang kita? Melengkapin barang-barang yang kita ada. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Makanya ya saya bukannya katanya menjelekkan Dev Store ya. Dev Store ada gitu ya. Tapi nggak mungkin kita bisa lengkap dengan toko sendiri. Nah, dan kalau retail kita ya, kita tuh bisa belajar sama kita punya customer sendiri. Nah, begitu kita roba display semua ya, itu suasana tuh beda. Kalau di Dev Store itu sulit. Ketergantungan dengan mereka. Apapun kita kayaknya mau bergerak apapun sulit. Iya. Nah, tapi ya tetap masih banyak sih orang yang ke Dev Store kan pasar berbeda gitu. Karena orang-orangnya memang ada yang senang lihat bermacam-macam barang. Iya. Lihat brand A dan brand B disaling dibanding-bandingin. Kadang-kadang juga ada gitu Pak Sur, Dev Store itu Pak Sur. Iya, jadi arti kelasnya loh. Jadi Masuk ke online yang standalone Pak Sur itu kan fokus. mereka fokus. Mereka nggak akan mau memikirkan yang lain lagi. Iya. Karena dia udah nyaman dengan brand itu, dimasuk aja udah outlet. Nah di situ tuh saya surprise ya. Ternyata tuh punya toko sendiri ya, itu costnya jauh lebih murah. Ya, contohnya gini ya, saya di satu Dev Store ya, katakanlah 12 meter begitu ya. SPG saya katakan ya 3 lah, ada shift itu. Ya. Kalau dia omsetnya tuh 50 juta, 3 orang. Di toko sendiri, saya bisa 200, 300. Oh, triple 3-4 kali Pak Sur. Tetapi SPG sama. Iya. Artinya kan biaya SPG saya itu turunnya segitu banyak. Iya. Ya. Bahkan kalau lagi kita lagi lagi persentase untuk si Dev Store-nya lagi kan. iya, kalau ini ya kita ada lagi bagus ya, misalnya lebaran sisanya baik ya. Kita kan persentasenya kan nggak kasih ke Dev Store. Iya. Nah, itu keuntungan tambahan. Ya, nah itu saya pelajari sebetulnya. Saya tuh cukup lama mempelajari hal itu. Cuman untuk memberanikan diri masuk ke sana kan itu kan sebenarnya satu investasi. Orangnya takut kan. Nah kalau nggak laku bayar sewa, bayar servis cat. Selalu orang berpikir begitu. Ya memang tidak mudah juga bagi orang teman-teman yang memang tidak sekuat Pak Sur lah, tanda kutip Pak Kol gitu Pak Sur. Iya. Kan kekuatan brand juga harus menjamin. Kekuatan finansial juga. Finansial, paling penting finansial. Jadi dua kombinasi itu ya membuat mereka yang mungkin belum tidak seluasa Pak Sur bergeraknya. Iya, kebetulan sekali saya tuh orang yang ya kalau dikatakan saya sekarang nomor 1 penjualan ya. Kantor saya masih di ruko. Ya, kenapa? Karena gini, yang saya mau tonjolkan adalah produk saya yang bagus. Yang saya mau tonjolkan adalah toko saya yang bagus. Saya spend. Kalau kantor, kalau terlalu bagus lagi ya, biaya tinggi ya, nanti karyawannya gajinya kan nggak bisa terlalu ini. Mendingan saya perhatikan karyawan saya. Yang sebut ada karyawan dalam aset. Kalau saya itu saya terapkan. Tapi nggak masalah di ruko kok Pak Sur. Yang penting kan nyaman kantornya, administrasinya baik, profitnya juga baik. Nah, itu kan. Betul. Kalau saya lihat kalau mengenai profit saya jujur kata sangat luar biasa lah. Ya, sangat luar biasa. Yang tadi saya katakan modal kecil untungnya besar. Nah, Pak Sur cerita udah dari industri, pemasok juga iya. Tidak pemasok dong Pak Sur, masuk ke masih mana. Terus juga retailer juga iya. Ini kan tiga kombinasi yang saya kira hanya ada dimiliki oleh beberapa teman-teman Pak Sur. Nah Pak Sur juga, nah ini kita mau masuk nih ke tentang Pak Sur yang dari sisi yang lain nih. Saya mulai start dari yang Pak Sur ada membangun beberapa organisasi pemasok, organisasi retailer. Ya kan Pak Sur? Jadi betul. Jadi mengenai organisasi itu ya, saya sebenarnya dari dulu kan tertarik sekali tuh menjadi seorang leader gitu. Itu bukannya kemauan, tapi itu dari hati saya. Nah, saya dari masih kecil juga mimpin sekolah, ntar mimpin organisasi lain ya, tempat-tempat umum.
saya mulai dengan pemasok, ya. Saat itu pemasok itu katanya mulai digenjot dengan para department store, maka kita bentuk. Nah, waktu dibentuk itu 3-4 kali itu gugur. Nah, pada waktu saya lah yang Jadi bentuk organisasi ini pun ada kebutuhannya Pak Surya. ya, sebetulnya saya tuh tidak mau melawan Dev Store. Saya tuh mau selalu kalau asosiasi itu saya maunya tuh kita seimbang. Ya, seimbang. Untung bersama Pak. Untung bersama, kita ke atasnya bersama. Nah, setelah saya masuk dari pemasok, di situ saya sebenarnya banyak sekali memberikan keuntungan kepada supplier juga. Contohnya pada waktu Golden Truly, ya, Pasaraya, itu hutang supplier itu saat itu tuh gede loh, 40 miliar saat tahun 98 itu. Ya, tapi saya bantu di sana atas nama Upguy, bisa dikembalikan semua. Jadi itu sebenarnya menjembatani. Nah, itu keuntungannya tuh sebenarnya asosiasi. Selama mindset asosiasi itu jangan kita mau menang sendiri aja itu. Itu prinsip saya. Saya tidak mau saya tuh di mana-mana tuh saya mau menang diri. Setelah itu saya diajak kita peritel. Nah, peritel itu di Aprindo kan, Pak Tutum sama-sama saya. Nah, ini di peritel ini saya melihat bahwa peritel ini tuh juga mesti ada tiga bidang yang mesti dikuatkan. Peritel nyewa kepada mall, Pusat belanja. Nah, pusat belanja. Nah, peritel punya pemasok. Nah, yang saya sebut peritel adalah sebenarnya 3 komponen. Ada mallnya, ada yang sebagai peritelnya, ada pemasoknya. Nah, sebenarnya ingin menyatukan antara peritel dengan mall dengan pemasok itu. Marilah kita terinduan jadi satu, ya, membangun negara, berbisnis, saling menguntungkan. Nah, makanya kita dirikan waktu itu Aprindo. Nah, setelah itu kita melihat lagi penyewa. Nah, jadi Hipindo. Saya juga pendiri juga di sana. Pak Tutum juga pendiri, sama-sama kita. Saya melihat tujuan kita adalah dulu bagaimana nih penyewa dengan yang pemilik mall ini kita bersatu, ya. Misalkan ya peraturan pemerintah, ya, misalnya mengenai soal advertising, mengenai listrik, PLN yang tidak bisa kita kreditkan dan sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa menyamakan, nah baru kita bisa bicarakan tentang kondisi kontrak dan sebagainya. Itu tujuannya ke sana itu. Makanya saya punya antusias, ingin sekali itu keseimbangan, tetap kesetaraan itu yang saya butuhkan. Nah, namun setelah itu saya tidak masuk ke dalam jajaran pengurus. Saya membantu tuh di Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, karena Asosiasi Pengusaha Indonesia ini yang sekarang saya menjabat sebagai wakil ketua umum, ini tuh kita bukan bicarakan retail saja gitu. Kita membicarakan tentang hubungan industrial, lebih luas, hampir semua kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi, ya. Nah, ini makanya saya aktif di Apindo ini sudah 25 tahun ya. 25 tahun ya, karena saya merasa bahwa inilah salah satu kontribusi saya kepada bangsa dan negara, ya. Saya itu orang yang terus terang aja lebih senang hidup ini ya bukan untuk diri sendiri, untuk bangsa dan negara dan untuk anak cucu gitu. Nah, di sana itu saya mencontohkan pada waktu di Apindo itu masih ingat ya tax amnesty ya. Nah, itu adalah saya merasa ada satu kebanggaan di mana saya tuh telah mengkontribusi kepada bangsa dan negara. Saya sebagai dari Apindo itu yang menjembatani, mengundang semua para pengusaha untuk mensukseskan TA. Ya, alhamdulillah, ya puji Tuhan, bisa mencapai 4.000 triliun, di mana targetnya cuma 1.000 triliun. Nah, sampai kita dapat penghargaan dari luar negeri. Nah, setelah itu tentu banyak lagi peraturan-peraturan yang lain, ya, tentang HPP, tentang kemarin tax amnesty 2 yang orang bilang itu PPS. Nah, itu pun saya kontribusi besar.
Nah, setelah itu saya diminta juga membantu Kadin. Lama-lama juga saya Wakil Ketua Umum. waktu itu bisa ngomong juga di beda ya fiskal dan kebijakan publik. Bidang yang hampir sama di Apindo juga Pak Serudupin sama. Iya, saya di sana. Kenapa? Karena Kadin ini kan dia wadah Ya. yang mempunyai SK daripada dia punya undang-undang. Undang. Dan ini dia punya SK-nya juga dari presiden. Ya. Nah, jadi ini adalah sudah masuk ke pemerintah. Kadin itu adalah karena dengan perpres Bentukan undang-undang. Ya. perundang-undang, maka itu sudah sama dengan pengusaha. Jadi saya di situ bisa menjembatani kepada pemerintahan. Nah, terus di Apindo saya bisa menjembatani kepada para pengusaha. Nah, saya pikir saya udah lengkap semua supaya ekonomi kita maju, terutama perpajakan. Nah, perpajakan ini ya, saya puas sekali ya dengan setelahnya. Sebelum ATA, saya mengidam-idamkan gitu, saya bermimpi. Wah, ini pajak ini ya jangan seperti kata orang lah ya gitu, berburu di kebun binatang lah atau ini itu. Saya menginginkan my dream ya, bahwa pajak ini kalau bisa ya itu IT-nya diperbaikin sehingga sedikit pertemuan. Nah, sekarang ya saya lihatnya luar biasa bagus. Ini kan sedang berproses terus nih Pak Sur. Berproses ya. Kenapa? Arah perbaikan. Terus ini kita bisa lihat ya, semua ya SPT online, masukin semua apapun udah online. Ya, cuma tinggal satu, pemeriksaan masih offline. Ya. Nah, itu tahap terakhir. Kalau itu sudah online juga, nanti pakai pemeriksaannya ya, itu sudah sempurna gitu. Nah, oleh sebab itu saya kadang-kadang menghimbau pada semua pengusaha ya, bahwa pajak itu ya menurut saya ya, itu ada dua hal. Satu, pajak itu adalah kita untuk membangun negara. Ya, tanpa pajak bagaimana kita bikin jalan tol, bagaimana kita bikin perbaikan kota, sungai, apa kan nggak mungkin. Bantuan sosial. Nah, yang nomor dua, saya bilang pajak itu dari ibadah. Ibadah itu artinya ya kita ya kadang-kadang kan orang pergi ke rumah ibadah ya. Itu kan hanya kita berhubungan di sana. Tapi kalau kita udah membayar pajak yang dibangun ini ya, itu udah ibadah, membantu yang kecil, membantu itu. Nah, yang terakhir ada mengenai perpajakan ya. Itu untuk anak cucu kita. Kenapa? Sistem semakin canggih. Ya. Jangan kita mencontohkan ke anak itu tidak bayar pajak dengan benar. Akhirnya apa? Ya, akhirnya apabila satu hari kita udah nggak ada, dia ketangkap, kita tuh membuat anak-anak cucu kita tuh menjadi masalah gitu. Mas, kenapa kita memberikan masalah pada anak cucu? Pajak itu kalau kita bayar dengan benar, ya kita usaha, pasti untung kok. Pajak tidak jadi keuntungan, nggak mungkin yang menjadi kerugian. Ya. Nah, itulah yang saya tuh sekarang sedang membicarakan kepada teman-teman semua, bahwa pajak ini udah bagus. Jangan melihat 1-2 orang lah ya. Terlepas dari apapun yang terjadi di isu-isu, bukan isu lah, apa ya, kejadian-kejadian Nggak bisa di gini ya. ini. Kita bisa lihat gini lah. Satu pohon mangga lah, semuanya asam apa manis? Ada asam ada manis. Nah, anak kita ada yang benar yang enggak. Ya nggak bisa salin orang tuanya lah gitu ya. Nggak bisa salin pohonnya. Kayak pohon itu satu manis yang ada asam gitu. Ya nggak bisa. Jadi kalau saya sih punya prinsip simpel aja lah ya. Selama kita tuh dari institusinya semuanya itu memang mereka tuh harus menjalankan yang terbaik, ya sudah kita itu aja. Dan kalau kita membayar pajak, jangan berpikir pajak kita apa, jangan lah. Itu kita nyatakan diri kepada kepercayaan kita kepada Tuhan ya, bahwa kita sudah melakukan ibadah. Bahwa pajak itu bermanfaat bagi kita semua untuk pembangunan, untuk negara, udah kita lakukan saja. Kita lakukan aja. Terlepas ada yang belum benar, kita bantu pemerintah untuk membenarkan. Membenarkan ya. Nah, kalau anda kata ada hal-hal yang masih belum ya kita perbaiki melalui asosiasi-asosiasi. Jadi kasur ini lebih
penghubung yang mewakili kita pelaku usaha yang mungkin suaranya ada yang memang belum bisa tersuarakan atau belum tersampaikan, ataupun yang masih belum mengerti, ya Pak Sur lah yang harus mengertiin kiri kanan gitu. Betul. Pak Sur ya. Betul. Bukan pihak pemerintah saja, pihak pelaku usaha pun Pak Sur yang harus memberikan Betul. arahan. Exactly. Jadi gini ya, kenapa pada waktu saya masuk ya sosialisasi TA, sosial lain-lain itu lebih mengena. Karena begini, bahasa pejabat belum tentu bisa diserap frekuensinya sama dengan pengusaha. Tapi kalau pengusaha sama-sama pengusaha tuh ngomong tuh nyambung, ada frekuensi khusus gitu. Kelakuan dan tingkah lakunya kira-kira Kita harus semua. Jadi kita tuh sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah ya buat nyambungin frekuensi gitu. Ya. Nah, contohnya kalau you lihatnya seminar lah, kalau orang pemerintah kan data semua, kalau pengusaha nggak begitu nih, mesti begini simple gitu. Nah itu adalah pengusaha. Nah, terakhir ya saya sebelum sampai dipanggil oleh Tuhan ya, artinya saya masih ada di bumi ini. Saya tuh ada satu cita-cita tuh membantu stunting, Pak. Oh, Ya. ini sisi yang lain lagi selain memang yang Pak Sur memang spesialisasi lebih ke Iya. banyak bantu di perpajakan Pak Sur ya. Saya bantu bukan perpajakan aja, perizinan ya, hal-hal yang peraturan-peraturan kayak sekarang BPJS itu kita bantu penuh. Sekarang saya step terakhir saya sebelum saya pensiun, ya mudah-mudahan Tidak boleh pensiun Pak Sur. diberikan waktu oleh Tuhan. Saya tuh mau bantu stunting. Saya sudah menandatangani dengan BKKBN karena kenapa saya mau membantu stunting? Itu simple kok. Tahun 2045 ya kita ini 100 tahun merdeka. Perang apa sih nanti dengan dunia? Itu perang SDM. Ini Pak Sur. Yes. Perang SDM, Ya. IT, teknologi semuanya. Nah, kalau sekarang kita banyak yang stunting ya, kalau menurut Kompas kan 68%. Ya, itu kalau orang udah stunting tuh udah nggak bisa diajarin, ya. Nah, akhirnya kita bukan menjadi bonus demografi, kita akan menjadi bencana demografi. Nah, yang kita bisa cegat itu bukan yang sudah lewat daripada 3 tahun, yang sekarang dari kandungan sampai ke 2 tahun, itu 1000 hari. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini tuh sekarang masih ada Fase-fase sangat menentukan di saat itu. Iya. Itu kita sekarang ada kurang lebih 24,5%. Turun sedikit masih ada 22%. Saya menginginkan atas perintahnya Pak Jokowi itu tahun 2024 menjadi tinggal 14%. Nah, tahun 2025 2030 kita mengharapkan itu 0%. Nah, disinilah sekarang saya berkecimpung karena ini adalah buat masa depan bangsa. Ya, retail dari sini, apapun dari sini. Nah, nanti kita per-retail ya mau cari desainer susah, mencari merchandiser susah. Ya, SPG aja kita kalau orang yang stunting ngitung salah-salah, capek kita, benar kan? Nah, jadi kalau orang stunting itu diajar oleh profesor pun nggak nyampe, dia oleh nggak ngerti, diajar siapapun nggak ngerti. Makanya saya itu adalah dasar untuk negara maju kita ke depan, ya kita mesti melihat dari SDM. Nah, ini tugas saya nih yang saya sudah firm saya akan ambil. Karena kalau tidak SDM yang dengan yang baik, mereka tidak bisa mandiri, itu menjadi beban negara Pak Sur. Beban negara, beban pengusaha. Semuanya lah. Ya, pengusaha tau nggak? Ya, you bayar pajak kan sebagainya kasihkan mereka. Kalau anak kata mereka bekerja kan bantuan sosial hilang, subsidi hilang, pajak kita turun tuh nanti. Kalau mereka tidak stunting, mereka bisa produktif, bisa turut membangun, menyumbang kepada negara juga gitu Pak. Iya. Nah, yang saya juga minta kepada pendidikannya juga, kita kan sekarang mendidik itu ya. Kebanyakan orang bilang sekolah biar pintar, biar dapat kerjaan kan gitu. Jadi semuanya mengharapkan cari kerjaan gitu. Nah, siapa yang jadi bosnya kan gitu. Nah, saya lagi menginginkan semua tuh ada wirausaha ya, pelajaran wirausaha itu ditingkatkan karena
orang tua harus berpikir nanti kalau kamu sudah besar kamu menjadi pengusaha gitu. Nah, kalau semua masih pengusaha, kita nggak ada lagi pengangguran. Pengangguran ini karena dulunya orang selalu sekolah tuh maunya cari kerja. Nah sekarang si pengusaha sudah memakai IT, memakai otomatisasi, ya udah orangnya kurang, ya. Nah mereka lo semua cari kerja akhirnya udah S1 ngapain? Iya, iya. Nah ini jadi saya tuh yang menggalakkan satu stunting, kedua mata pelajaran tuh lebih diarahkan ke ada usaha, ada mata pelajaran Tepat guna lah saya kira, Mas. usaha. Karena kalau semuanya udah berpikir usaha, UKM semua ya, mereka udah nggak pikir ke pengangguran lagi, gitu. Dan kalau yang orang yang smart juga nanti udah bisa bersaing dengan orang-orang asing. Nah itu adalah target saya sampai sampai saya ya katakan pensiun, saya nggak Ini tahu. penugasan tambahan Pak Sur ya. Ini dari dalam hati nih. Ini Ya. bukan ada yang nggak ada yang nyuruh saya. Oh gitu, ini bukan perintah dari mana-mana, Pak Sur punya inisiatif sendiri yang untuk membantu Betul. di Saya masuk Apindo, masuk Kadin ya. Itu tuh saya tuh terpanggil gitu. Ya, saya terpanggil. Saya mau bayar sini, saya mau bayar sini. Jadi kan ada orang kan bahagia karena punya duit, bahagia punya kedudukan. Ada lagi orang yang bahagia kalau dia terkenal, bisa dari public figure. Kalau saya enggak, saya bahagianya tuh di atas kebahagiaan dan orang, kepuasannya itu. kepuasan itu. Saya tidak akan puas dengan apa yang saya punya itu, karena itu adalah saya tinggalin juga nanti. Tapi kalau saya bisa memberikan bantuan, mempermudah para pengusaha sehingga ekonomi bagus, orang banyak yang tertolong, itulah kebahagiaan saya. Ini cita-cita seorang Pak Sur. Sebelum kita akhirin Pak Sur, saya kira sudah lengkap mulai dari sejak masa Pak Sur mulai mencari nafkah sampai organisasi yang penting Pak Sur dudukin, juga ngurus saya ini tuh. Pak Sur ini seorang yang sangat ngomong-ngomong, Pak Sur umurnya berapa dulu sebelum saya masuk ke satu pertanyaan? Ya, saya baru 75. Baru 75. Kelihatannya 57. Nah, Saya kasih tip ya. nah makanya kok begitu seger gitu Pak Sur. Nah. Lebih muda kayaknya dari saya Pak Sur. Hah? Pak Tutum, Iya. ya teman-teman semua yang ngikut. Umur ada 3. Mm-mm. Satu umur yang di KTP, yang kita umur lahir. Kedua tuh umur semangat. Ketiga umur body Ya, age. yang kelihatan Fisik. Nah, nomor 1 yang terpenting tuh adalah umur semangat. Umur semangat. Kalau kita masih semangat ya, disitulah metabolisme tubuh kita tuh semangat. jadi muda terus kali Pak Sur. Mudah terus. Nah, yang kedua body age. Iya. Body age ini yaitu kita harus tahu ya, tidur cukup, olahraga teratur, Pikiran tenang. pikiran mesti tenang, bukan pikiran aja, hati mesti. Tidak boleh ada rasa kita mesti menghindari AIDS. Iya. A itu angkuh, 2 itu iri, ketiga itu dendam, keempat itu serakah. Kalau masih kita ada 4 itu, kita nggak bakal bisa awet muda. Nggak ada. Serakah aja tuh nggak bakal bisa awet muda. Tiap hari sibuk, pusing, nggak bisa tidur. Merasa nggak cukup. Nggak cukup terus berlimpah. berlipat. Nah itu pun nggak bakalan bisa tenang. Ya. Apalagi orang angkuh. Apa sih yang mesti disombongin? Ya. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Ada waktunya di bawah, ada turun lagi. Ya. Orang jadi menteri 10 tahun udah nggak jadi menteri juga kan? Presiden tuh 10 tahun udah nggak jadi presiden juga kan? Nah, jadi nggak perlu yang disombongin. Nggak perlu yang diangkuh-angkuhin. Buat apa? Apalagi dendam. Wah, dendam itu penyakit itu. Dendam itu yang membuat metabolisme tubuh kita nggak bagus. Udah, saya rasa kalau saya ya olahraga saya teratur sekali. Nah, itu kunci juga Pak Sur, harus jaga fit. Iya, saya ada 3 olahraga. 1 yoga, itu untuk stretching dan kedamaian. Habis yoga saya harus meditasi.
Ya, ya. Kedua, saya tuh kardio. Kardio itu kalau nggak treadmill, jalan. Ya. Nah, ketiga, saya masih angkat beban. Kenapa mesti angkat beban? Seumur orang udah yang sudah tua, biasa ototnya tuh menciut. Nah, kalau kita angkat beban, kita tetap masih punya otot, gitu. Ya, punya otot sehingga kita tuh kokoh, kuat. Nah, terutama kita mesti perhatikan daerah kaki. Karena kaki ini adalah tumpuan tubuh kita. Ya. Kalau orang kakinya lemah, udah berat dah. Nah, bagaimana cara kakinya itu kita mesti bisa squats, ya dilatih. Ya, ada bilang orang dengkulnya kering itu nggak ada dengkulnya kering. Saya umur 75 masih climbing, masih bisa naik gunung. Ya, karena saya konsisten akan melatih otot paha saya. Pikiran tenang lah. Nggak ada, jangan terlalu pikirkan. Saya bisa berhasil ya, berkecukupan. Nggak ada impian. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya sekarang, ya maaf ya, kalau saya lihat usaha saya sekarang cukup banyak gitu ya. Yang mana saya nggak mau sebutkan lah. Kita orang bilang sombong lagi. Tetapi itu bukan kemauan saya. Bukan kemauan. Tiba-tiba ada yang minta tolong beli jual tanah. Tiba-tiba ada yang begini. Ya itu aja. Rezeki yang didatangkan sendiri. Datangin ke sendiri. Enggak jangan diuber-uber. Ya. Diuber juga kalau jadi bulan sampai enggak datang. Enggak diuber kalau udah sampai dia datang. Ya, saya kira itulah seorang Pak Sur. Saya sudah sangat lama mengenal beliau. Jadi terima kasih Pak Sur bincang-bincang yang santai ini. Ya, saya terima kasih. Saya bukan siapa-siapa mau diwawancarai. Ya, tapi minimal ya Pak Sur sangat dari teman-teman kita salah satu senior kita yang sangat populer lah di antara kita semua Pak Sur. Enggak lah. Itu pengakuan dari pihak luar. Orang luar lihatnya begitu. Tapi saya sendiri nggak rasa biasa-biasa aja. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sur ya. Terima kasih. Sudah cukup lengkap. Terima kasih.